Halo semua, kenalin namaku Nabila Yunifanda dan aku merupakan salah satu mahasiswi semester 2 Teknik Telekomunikasi di Telkom University Surabaya. Nah, pada video kali ini aku ingin membahas tentang soal UTS Fisika. Nah, jadi nomor 1 itu di soal diketahui muatan A muatan A nilainya 30 mu C atau 30 kali 10 pangkat min 6 C. Berada di posisi negatif 6, negatif 5 meter hingga 19,5 meter. Nah, jika digambarkan kira-kira seperti ini. Oke. Ini negatif 5, ini negatif 6 dan ini 19, kita garisnya di sini. Lalu muatan B yang nilainya 2,5 mu C atau 2,5 kali 10 pangkat negatif 6 C atau kolom, dia berada di posisi 0,3 di sini. Nah, lalu pada soal yang A ditanya untuk menggambarkan kondisi tersebut dan menentukan total vektor medan listrik pada titik 3,7. Nah, kita bikin dulu 3,7. Setelah kita gambar yang muatan B tadi, muatan A tadi yang ini, terus pada soal A itu ditanyakan total vektor medan listrik pada titik 3,7. Nah, di sini. Lalu kedua arah dari batang ini, kedua arah dari batang ini itu ditarik ke atas ini sehingga terbentuklah segitiga dan memiliki sudut. Nah, tapi kita tarik juga tingginya untuk mengetahui tingginya. Dan di sini didapatkan tingginya adalah 12. Lalu kita masuk ke rumusnya. E sama dengan K kali lambda per Q, lalu dikalikan dalam kurung cos beta min cos alpha I plus sin beta min sin alpha J. Nah, IJ sendiri ini mewakilkan X dan Y. Lalu beta alpha ini di sini. Ini untuk beta, ini untuk alpha. Nah, lambda sendiri itu rumusnya tuh Q per L. Nah, di sini Q-nya kita pakai yang QA per L. L-nya dari sini, dari total negatif 6 ke 19 ini didapatkan nilainya 25. Setelah kita hitung, hasilnya didapatkan 1,2 kali 10 pangkat negatif 6. Dan nilai dari K sendiri itu sudah mutlak 9 kali 10 pangkat 9. Nah, untuk mengetahui nilai dari sudut ini, kita akar kuadratkan. Nah, pada posisi beta sini akar 12 tinggi kali alasnya sini. Lalu hasilnya ketemu 20 dan alfa sendiri 12 kuadrat tambah 9 kuadrat dihasilkan 15. Ini ya akar. Nah, lalu kita masuk ke perhitungannya. 1,2 dengan 12 dicoret jadinya 1/10, terus ini dimasukkan 12 per 20 min 12 per 15 I plus 16 per 20 plus 9 per 15 J. Kemudian setelah dihitung hasilnya didapatkan negatif 5I plus negatif 1/5I plus 1/5 J. Dan ini 9/10 kali 10 pangkat 3. 10 pangkat 3 ini didapatkan dari 10 pangkat 9 dikali 10 pangkat 6. Nah, lalu nilai ini masuk ke
nilai yang ini, sehingga dihasilkan negatif 9/50i plus 9/50c kali 10 pangkat 3 Newton per kolom. Nah, setelah itu kita masuk ke E tambahan, yang mana rumusnya kaki R kuncup lah ya, per R kuadrat. Nah, kita cari dulu 3x dengan I lalu J dengan C itu dikurangin, lalu hasilnya dapat 3i plus 4c. Nah, lalu kita akar kuadratkan, ketemu 5, dan ini dimasukkan ke sini, sehingga nilai yang ini dibagi dengan yang ini didapatkan 3/5i plus 4/5c. Setelah nilai yang ini diketahui, baru kita masuk ke perhitungan yang E tambahan tadi. Dimasukkan semua nilainya, dan ini dicoret 2,5 bagi 25, jadinya 1/10. Nah, lalu didapatkan 9/10 kali 10 pangkat 3 kali 3/5i plus 4/5c. Setelah itu nilai dari si 9 nya ini masuk ke 3/5i dan 4/5c, didapatkan hasilnya seperti ini. 27/50i plus 36/50c kali 10 pangkat 3 n per c. Nah, lalu di soal tadi kan ditanyain tentukan total vektor medan listrik. E total sendiri itu didapatkan dari nilai ini ditambahkan dengan nilai ini, sehingga didapatkan hasilnya 18/50i plus 45/50c kali 10 pangkat 3 n per c. Nah, lalu masuk pada soal yang 1b, yang dimana ditanyakan bila pada titik 3,-7 diletakkan muatan C sebesar negatif 3 mu C, tentukan vektor gaya yang dialami oleh muatan tersebut. Nah, ditanyakan muatan gaya, vektor gaya. Nah, kita masukkan rumusnya F sama dengan E kali Q. Nah, kita masukkan Q-nya ini, tadi kan di soal yang B tadi diketahui bahwa nilai muatan C-nya adalah negatif 3 mu C. Makanya di sini negatif 3 kali 10 pangkat min 6 untuk mengubah nilai dari mu C ke C. Terus E-nya dimasukkan dari sini. Nah, lalu negatif 3 ini masuk ke perhitungan yang E ini, dan didapatkan hasilnya adalah negatif 54/50i min 135/50c kali 10 pangkat negatif 3 Newton. Ini untuk soal nomor 1b. Kemudian pada soal nomor 1c ditanyakan bila ingin muatan C tetap diam, maka tentukan besar muatan tambahan dan posisinya. Solusi tidak tunggal, silakan diatur jumlah atau jenis muatan, posisi, dan besarnya. Nah, ini kita pada di 1C sini saya telah menuliskan bahwa E sama dengan negatif 45/50C kali 10 pangkat 3. Kenapa saya memasukkan nilai ini, tidak nilai yang ini, ataupun kedua tidak memasukkan nilai yang ini? Karena E pada posisi J itu lebih besar daripada yang I, sehingga oleh sebab itu saya memasukkan yang nilainya 45/50C ini. Nah, ini negatif karena seperti
ke posisi itu. Nah, lalu ini R-nya. Lalu rumus dari E sendiri kan kaki per R kuadrat. Nah, karena R-nya masih belum diketahui, kita hitung dulu R-nya, kemudian didapatkan nilai R-nya adalah 2. Setelah itu kita masukkan ke rumusnya sini. Ini kaki per R kuadrat negatif J sama dengan negatif 9/6J kali 10/3. Nah, J sama negatifnya ini dihilangkan. Lalu nilai K dan R kuadrat ini pindah ruas dan nilainya sudah dimasukkan. Lalu kita coret-coret untuk perhitungannya dan hasilnya didapatkan 2/5 kali 10⁻⁴ negatif 6. Sehingga pada nomor 1C muatannya diketahui 2/5 kali 10⁻⁴ negatif 6 dan di posisi 3, negatif 5. Nah, selanjutnya untuk nomor 2, pertanyaannya, sebuah rangkaian listrik tersusun atas 2 kapasitor yang tersusun secara paralel. Kapasitor A berupa 2 silinder konduktor tipis memiliki jari-jari 2 cm dan 4 cm dengan pasangan muatan 8 Nc dan bahan dielektrik dengan nilai K sama dengan 2. Kapasitor B berupa 2 bola konduktor tipis memiliki jari-jari 3 cm dan 6 cm dengan pasangan muatan 0,8 Nc. Tentukan A. Potensial dan kapasitansi pada masing-masing kapasitor, dan B. Kapasitansi total dan energi total yang tersimpan pada rangkaian kapasitor. Nah, kita tulis dulu diketahuinya K sama dengan 2. Oke. Jangan lupa untuk mengubah nilai dari senti ke meter. Setelah itu kita cari dulu kita masuk ke pertanyaan 2A. Nah, sebelum mencari VA, VB, CA, dan CB, kita cari dulu V0-nya, di mana V0 itu V0 itu maksudnya lambda per 2 pi epsilon 0 per 2 lambda kali ln R2 per R1 per 2 pi epsilon 0. Nah, setelah itu dimasukkan nilainya dan didapatkan hasilnya 99,81 volt untuk V0-nya. Setelah itu kita baru mencari VA atau potensial A. Nah, pada potensial A itu rumusnya VO per K, dimana tadi K-nya udah diketahui 2, lalu V0-nya ini 99,81, sehingga 99,81 bagi 2 adalah nilai 49,91 volt. Lalu kita cari kapasitor A atau CA dengan rumusnya K kali Q per V0. K-nya masukkan 2, lalu Q-nya untuk NC ini pangkatnya itu negatif 9. Jika mu itu pangkatnya negatif 6, lalu untuk lalu untuk N ini pangkatnya adalah negatif 9. Oke, kita masukkan nilainya. Setelah itu kita hitung dan didapatkan hasilnya adalah 16 kali 10 pangkat negatif 11 Faraday atau F. Nah, lalu kita mencari potensial B. Masukkan rumusnya Q per 4pi epsilon 0 kali B min A plus B negatif A per A kali B. Nah, kita masukkan nilainya tadi yang Q ini, dan ini nilai 6 sama 3 ini nilainya didapatkan dari ini ya, R. Jadi yang dimaksud di sini ini B min A per A kali B itu R-nya, R1, R2, B.
dari si B. Setelah itu kita hitung dan didapatkan hasil pada potensial B adalah 1,2 kali 10 pangkat 2 volt. Setelah itu kita mencari kapasitor B, mana CB ini rumusnya Q per VB. Jika pada CA tadi itu V-nya pakai V0, di sini kita pakai VB. Masukkan nilainya dan didapatkan hasilnya 2/3 kali 10 pangkat negatif F, atau ini ya 0,67 kali 10 pangkat negatif 11 F. Oke, untuk 2A yang mencari potensial dan kapasitansi pada masing-masing kapasitor sudah selesai. Kemudian kita masuk ke pertanyaan 2B, mana yang ditanyakan adalah kapasitansi total dan energi total yang tersimpan pada rangkaian kapasitor. Langsung aja kita masukkan C totalnya, yakni CA plus CB. CA di sini diketahui 16 kali 10 pangkat negatif 11, dan di sini CB-nya sini 0,67 kali 10 pangkat negatif 11. Kita masukkan tambah. Berhubung 10 pangkat pada nilai 10 ini sama, langsung kita fokus ke perhitungan 16 dengan 0,67 ini dan didapatkan hasilnya 16,67 kali 10 pangkat negatif 11 F atau Faraday. Lalu mencari energi total. Sebelum mencari energi total, karena sebelumnya belum diketahui atau belum dicari, nah di sini dicari dulu. EA sama dengan setengah kali CV kuadrat, dimana C ini masukkan si kapasitor A sendiri dan V-nya potensial dari si A-nya sendiri. Nah, dimasukkan, kemudian didapatkan hasilnya adalah 1,99 kali 10 pangkat negatif 7 Joule. Begitu juga dengan B, dimasukkan kapasitansinya sendiri dan potensialnya sendiri, dihitung dan didapatkan hasilnya 0,48 kali 10 pangkat negatif 7 C. Nah, baru setelah dicari keduanya dijumlahkan di total dan didapatkan hasilnya 2,47 kali 10 pangkat negatif 7 Joule. Oke, selanjutnya kita ke pertanyaan terakhir, yakni nomor 3. Di nomor 3 sini diketahui R1 sama dengan 2 ohm, R2 3 ohm, dan R3 adalah 4 ohm. Sedangkan ini ini di sini ada 6V, 7V, dan 6E, 7V, 10V, dan 8V, lalu 11V. Ini itu 2. Oke, kita langsung aja. Nah, ini arah loopnya ke sini ya, karena arahnya begini, karena arahnya sama, kanan kiri ini sama arahnya ke sini, maka I3 sama dengan I1 plus I2. Oke. Nah, kita masuk ke persamaan pertama, di mana sigma E sama dengan sigma I kali R. Ya, E-nya sendiri ini dimasukkan negatif E5 plus E1 plus E4. 11, 6, sama 8. Oke, dan ini 3I2 negatif dikurangi 2I1, dan ini ditemukan dan ini adalah persamaan satunya. Sebenarnya ini kurang ya, ini kurang masukkan nilainya. Ini nilainya itu 3
I2 ini ya teman-teman. Jadi oke. Untuk persamaan satunya setelah dimasukkan yang ini 11, 6 sama 8. Kita cari loop daerah sini dulu. Oke, setelah itu kita ganti cari untuk loop yang di daerah yang sini, sebelah kanan. Nah, dimasukkan nilainya, didapatkan persamaan keduanya atau di loop yang kedua itu negatif 11 sama dengan negatif 4 I3 min 3 I1. Karena diketahui di sini I3 sama dengan I1 plus I2, maka di sini kita pecah dulu untuk I3 ini. Sehingga jika dipecah seperti ini, seperti nilai ini, maka jadinya seperti ini ya. Negatif 4 I3 min 3 I2 min 11 sama dengan min 4 dalam kurung I1 plus I2 kurangi 3 I2. Terus ini 4-nya masuk ke dalam kurung sini sehingga dapatkan negatif 11 sama dengan negatif 4 I1 min 4 I2 min 3 I2. Lalu kita jumlahkan, jadinya min 11 sama dengan min 4 I1 min 7 I2. Nah, ini masuk ke persamaan 3 setelah si I3 nya tadi dipecah. Kita pecah untuk mendapatkan hasil I1 dan I2 nya. Karena nah di sini saya kan mengeliminasi I1 dari persamaan yang pertama. Persamaan pertama diketahui 3 sama dengan 3 I2 min 2 I1. Nah, karena saya ingin mengeliminasi nilai dari nilai I1, maka di sini saya kalikan 2 untuk persamaan 1. Lalu saya hitungkan dengan persamaan 3, saya kurangkan dan didapatkan hasil I2 nya adalah 17/13 ampere. Kemudian saya masuk lagi ke persamaan 1 untuk mencari nilai I1 nya. Nah, persamaan 1 diketahui 3 sama dengan 3 I2 min 2 I1. Nah, karena I2 sudah diketahui, kita masukkan ke sini. Lalu 3 kali 17/13 3 kali 17 min 2 I1. Jadi hasilnya ini 3 sama dengan 51/13 min 2 I1. Lalu kita pindah ruas, jadinya seperti ini. I1 sama dengan 51 min 39/13, atau kita kurang hasilnya ini 12/13 A untuk nilai I1. Setelah nilai I1 dan I2 diketahui, kita masuk lagi ke persamaan yang kita ketahui di awal, yakni I3 sama dengan I1 plus I2. Langsung saja I3 sama dengan 12/13 plus 17/13, sehingga didapatkan hasil I3 nya adalah 29/13 ampere. Oke, lalu kita masuk ke pertanyaan yang ketiga B. Beda potensial antara titik A dan titik E. Nah, iya teman-teman, aku lupa kasih tanda ya. Jadi di sini ini adalah A, B, lalu di sini C, D, E, dan F. Nah, untuk yang nomor 3B itu ditanya beda potensial antara titik A dengan titik E. Yang ini. Oke, langsung saja kita masuk ke rumusnya. VI sama dengan sigma IR min sigma E. Masukkan nilainya pakai I sama I1 dan R1. E nya juga
E1, sehingga jika kita hitung nominal ini, didapatkan hasilnya adalah 102/13 volt. Sehingga beda potensial antara titik A dan E itu adalah 102/13 volt. Terima kasih, sekian dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata atau perhitungan jika ada salah kata dan perbuatan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.